Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan dari kajian rutin kita di hari Jumat ba'dal asar dengan judul Risalah Haqqu Zawjaini, hak kedua pasangan suami dan istri. Risalah yang ringkas ini adalah karya dari seorang ulama masyhur di masa ini, Syekh Sulaiman ibn Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Kita masih pada pembahasan Haqqu Zawji, hak suami terhadap istrinya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca dari penjelasan Syekh hafizahullah ta'ala tentang ketaatan istri terhadap suaminya. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan dari beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa agungnya dan terhormatnya seorang suami di dalam agama Islam ini. Oleh sebab itu, kewajiban bagi seorang istri agar dia berupaya untuk semaksimal mungkin melayani suaminya sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan kedudukan seorang suami, dan juga di dalam sejumlah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan betapa besarnya keagungan seorang suami terhadap istrinya. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, min haqqi zawji ala zawjatihi
an tuti'ahu fi ghairi ma'siyatillah wa la tata'allal bi syughlin an dhalik. Wa qad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa faqala allati tuti'u zawjaha idza amaraha, rawahu Muslimun. Fal mar'atu salihatul mubarakah tuti'u zawjaha idza amara tami'atan an tanala hadhihi syahada al-ghaliyah al-'aliyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah wa hiya targhabu fi dukhuli jannati rabbiha allati a'adda Allahu fiha li'ibadihi salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Kata beliau hafidhallahu ta'ala, min haqqi zawji ala zawjatihi, dari hak seorang suami terhadap istrinya, an tuti'ahu fi ghairi ma'siyatillah, hendaknya lah seorang istri dia wajib taat kepada suaminya selain dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dari poin yang harus diperhatikan oleh seorang wanita muslimah ketika dia taat kepada suaminya, maka harus dia perhatikan ketaatan tersebut bukanlah maksiat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya seorang suami memerintahkan kepada istrinya dan ternyata apa yang diperintahkan itu pelanggaran, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban bagi seorang istri tidak mentaati dari suaminya dalam perintah tersebut. Jadi ketaatan kepada suami harus berkesesuaian dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu untuk diingat. Dan janganlah seorang istri beralasan karena sibuknya dia sehingga tidak dapat melayani suaminya. Jadi tugas dari istri itu wajib mentaati suaminya, melayani suaminya, berupaya untuk memaksimalkan waktu kesempatannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui suaminya di rumahnya. Jangan dia pertentangkan. Jangan sampai karena sibuknya dia dengan urusan-urusannya, mungkin karena dia banyak kesibukan dengan kawan-kawannya, banyak grup-grup WA-nya yang harus dia balas, yang harus dia komentar di situ, sehingga dia lalai dari melayani suaminya. Maka ini dari perkara yang wajib untuk dirinya. Dia selalu memperhatikan ketaatan dia kepada suaminya. Wa qad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa.
Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum tentang istri yang terbaik. Faqala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati tuti'u zaujaha idza amaraha. Dalam riwayat Muslim, wanita istri yang salihah, yang banyak kebaikannya adalah mereka yang selalu taat kepada suaminya ketika suaminya memerintahkan sesuatu kepada dirinya. Fal mar'atu salihatul mubarakatu, maka istri yang salihah yang berberkah, yang banyak kebaikannya, tuti'u zaujaha idza amara, maka dia selalu mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan sesuatu kepada dirinya. Tami'atan an tanala hadhihi syahadata al-ghaliyata al-'aliyah, dengan ketamakan, semangat, maksud untuk menggapai dari persaksian yang bernilai, yang mulia ini. Itulah rekomendasi menjadi istri yang terbaik min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah, rekomendasi yang bernilai, yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang istri yang terbaik. Jadi dia selalu berupaya di dalam rumah tangganya mendengar dan taat kepada suaminya dengan maksud dan tujuan agar dia menjadi wanita yang terbaik berdasarkan ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya targhabu fi dukhuli jannati rabbiha, dan dia sangat termotivasi, cinta untuk masuk ke dalam surga Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga untuk hamba-hambanya yang saleh. Jadi seorang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan taatnya dia kepada suaminya, ini adalah ibadah. Ketika dia melakukan ibadah tentu ada harapannya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dia khawatirkan, yang sampai kalau dia durhaka kepada suaminya, dia diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dia mengharapkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga itu untuk para hambanya yang saleh. Mala ainun ra'at, yang keindahan, kebahagiaan di surga itu, kenikmatannya tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga hakikat dari nikmat kebahagiaan di dalam surga. Wala khatara ala qalbi basharin, tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Fahiya ta'lamu anna nabiyyaha sallallahu alaihi wasallam qala idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dalam riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tabarani dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Maka seorang istri, dia mengilmui, memahami dengan baik dan benar, memiliki keyakinan yang kuat bahwa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah
berucap. Ini keutamaan bagi istri yang salihah. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila istri salat 5 waktu. Wa shamat syahraha. Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha. Dia menjaga kehormatannya. Wa ta'at zaujaha. Dia taat kepada suaminya. Qila laha. Maka akan dikatakan kepadanya di negeri akhirat, udkhilil jannata, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun yang engkau cintai, yang engkau sukai, yang engkau kehendaki. Perhatikan ya, hanya memperhatikan 4 hal saja untuk mendapatkan keutamaan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Ini merupakan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dia jaga hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 yang pertama terkait dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Tentu harus dia belajar agar salatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dari rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, ada kewajiban, hal yang sunnah, ada hal yang makruh, hal yang diharamkan, yang membatalkan salat. Itu harus dia pelajari agar dia dapat memaksimalkan dari salatnya, sehingga salatnya diterima, mendapatkan keutamaan yang besar. Ketika datang di bulan Ramadan, dia berada, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa. Dia pelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Ada rukhsah, keringanan bagi siapa yang diberikan udzur untuk tidak berpuasa. Kemudian dia harus mempelajari dari hukum-hukum yang terkait. Kalau dia misalnya tidak berpuasa karena udzur, apakah dia mengqadha dari puasanya atau dia membayar fidyah, atau bahkan sebagian dari para ulama membayar fidyah kemudian mengqadha dari puasanya. Ini ada hukum-hukum yang terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Ini kalau dia tunaikan hal yang wajibnya saja. Bagaimana lagi kalau misalnya dia sempurnakan, ada salat sunnah rawatib, ada salat-salat sunnah yang lainnya, dia sempurnakan. Kemudian puasa, ada puasa-puasa sunnah, dia jaga dari puasanya tersebut, maka ini tentu akan lebih banyak dari keutamaan dan keberkatannya untuk istri yang salihah. Kemudian yang kedua, itu berkaitan dengan kewajiban ketaatan dia kepada suaminya. 2 hal. Menjaga kehormatan, kemudian taat kepada suaminya. Jelas ya? Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah." Fas-salihat, maka wanita-wanita yang salihah, istri-istri yang salihah, qanitat, itu maknanya disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, qanitat, ak-qunut, al-luzum.
dia terus-menerus continue di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkesesuaian dengan apa yang telah kita sebutkan dari puasa, salat. Jelas ya? Itu kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang setelahnya hafidhatun. Mereka adalah istri-istri yang salihah yang pandai menjaga kehormatan dirinya. Itu kaitannya dengan ketaatan dia kepada suaminya. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala menjaga untuk dirinya. Jadi ini pelajaran yang penting bagi para istri yang salihah. Jaga kehormatan. Kemudian taat kepada suami. 4 hal saja. Kalau dia menjaganya, maka di negeri akhirat diberikan kemuliaan, keutamaan, kabar gembira. Mereka disuruh untuk masuk ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang mereka kehendaki. Jelas ya? Kemudian kata beliau hafizallahu taala, wa hiya takhafu min ghadabi rabbiha wa iqabihi idza asad zaujaha. Dia adalah istri yang salihah yang khawatir dari murka Rabbnya dan juga siksaan dari Allah Subhanahu wa taala apabila dia durhaka terhadap suaminya. Jelas ya? Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashaddu an-nasi adaban yaumal qiyamati itsnan. Imra'atun asad zawjaha wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan juga Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Amr bin Al-Harith Ibn Al-Mustaliq radhiyallahu taala anhu. Dan ini lafadznya dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adaban. Manusia yang terdahsyat berat dari adabnya, siksaannya di hari kiamat 2 golongan. Yang pertama, imra'atun asad zaujaha. Para istri yang mereka durhaka terhadap suaminya, tidak taat kepada suaminya. Kemudian yang kedua, para imam yang mereka mengimami masyarakat orang lain, wahum lahu karihun, sementara kaumnya itu benci terhadapnya. Jelas ya? Fal mar'atul muslimah tuqbilu ala ta'ati zawjiha wa takhafu min isyani zawjiha li'annaha tarju thawab Allah wa takhafu iqabaha. Lakinnaha ma'a ta'atiha li zawjiha la tuti'uhu illa fi ghairi ma'siyatillah. Amma idza amaraha bi ma'siyatillah fa innaha la tuti'uh. Kata beliau hafizallahu taala, maka istri yang baik keislamannya, istri yang salihah, dia selalu taat kepada suaminya. Bahkan dia bergembira apabila
suaminya memerintahkan sesuatu kepada dirinya, karena dia tahu di balik perintah tersebut ketika dia taat maka akan bertambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Berbeda dengan sebahagian istri. Ketika suaminya memerintahkan sesuatu kepada dirinya, muncul hal-hal yang berat di dalam hatinya. Padahal apa yang diperintahkan tersebut adalah hal yang bukanlah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hendaknya diperhatikan oleh setiap para istri. Jangan sampai dia durhaka kepada suaminya. Wa takhafu min isyani zawjiha. Dan istri yang salihah itu dia selalu takut untuk durhaka kepada suaminya. Li'annaha tarju thawab Allah. Kenapa? Karena dia sangat menyadari kalau dia taat kepada suaminya maka akan mengalir pahala untuk dirinya. Dia selalu mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dia tidak pernah berani untuk durhaka kepada suaminya. Wa takhafu iqabahu, dan dia juga takut dan khawatir akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Lakinnaha, akan tetapi ini perlu diingat, ma'a ta'atiha li zawjiha, ketika dia taat kepada suaminya, la tuti'uhu illa fi ghairi ma'asiyatillah. Ketaatannya itu jangan dia taat, tidak boleh dia taat kepada suaminya kecuali pada selain dari maksiat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada poin pembahasan yang amat penting. Istri tidak boleh taat kepada suami pada sesuatu yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pentingnya seorang istri untuk dia belajar menuntut ilmu agar dia tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan dalam agama. Kalau dia tidak belajar, maka apa yang diperintahkan oleh suaminya, dia tidak punya ilmu di situ, akhirnya dia taat, dia turuti dari suaminya pada sesuatu yang sebenarnya kalau dia belajar, dia paham, dia tahu bahwasanya itu adalah hal yang diharamkan. Tapi karena dia tidak belajar, akhirnya dia pun terjatuh ke dalam hal yang dilarang dalam agama. Dia membantu suaminya pada sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ini kaidahnya, prinsipnya. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan sekali-kali kalian saling membantu, tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jelas ya? Ini harus dia ingat, dia perhatikan. Agar kehidupan rumah tangganya selalu mendapatkan kebaikan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami dan istri itu saling membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Bukan pada dosa dan maksiat, permusuhan. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, amma idza amaraha bi ma'siyatillah fa innaha la tuti'uhu. Adapun kalau dia memerintahkan istrinya untuk bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innaha, maka sesungguhnya istri yang salihah itu tidak mentaati suaminya dalam kedurhakaan, maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak taat kepada suaminya dalam hal itu, justru dia akan mendapatkan
pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia taat kepada suaminya pada sesuatu yang bermaksiat, justru dia akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, kama law amaraha an tumkinahu minal istimta' bima la yajuz fa innaha la tuti'uh. Sebagaimana kalau misalnya suaminya memerintahkan istrinya untuk melakukan sesuatu dari bernikmat-nikmat pada apa yang tidak diperbolehkan. Melakukan hubungan suami istri pada sesuatu yang bukan tempatnya. Hal yang dilarang. Walaupun suaminya memerintahkan kepada dirinya, tapi kalau dia tahu bahwasanya itu adalah hal yang diharamkan, maka tidak boleh dia lakukan. Walaupun itu untuk menyenangkan hati dari suaminya, tetap tidak boleh dia lakukan perintah tersebut. Maka harus dia tahu, oh ini hal yang dilarang. Oh ini hal yang tidak diperbolehkan. Suaminya memerintahkan dirinya bersenang-senang dengan hal tersebut, bernikmat-nikmat di dalamnya, jangan dia taati suaminya dalam hal tersebut. Maka yang harus dia lakukan adalah memberikan nasihat kepada suaminya. Mungkin saja suaminya tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah hal yang dilarang dalam agama. Sehingga ketika suaminya tahu itu adalah hal yang dilarang, mungkin suaminya tidak akan mendekati hal-hal yang diharamkan tersebut. Sekali lagi, ini menunjukkan wajibnya suami dan istri untuk belajar, menuntut ilmu, agar dia paham dan dia mengerti, dia tahu apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Walau amaraha an tatajammala bima la yajuzu kan namsi mathalan fa innaha la tuti'uhu. Ba'dun nisa yattasilna wa yakulna ya syekhu inna zawji yakulu inna jabinaki yahtaju ila namas fanmusi sya'rul jabin inna zawji yakulu inna sya'raki yahtaju ila waslin inna zawji yakulu ilbasili albarukah fahal ati'uhu ya syekh fa inna haqqa zawji azimun. Kata beliau hafizallahu taala, dan juga seandainya suami memerintahkan istrinya untuk berhias agar istri berindah-indah bima la yajuz, dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Misalnya seperti dengan dia mengukir dari alisnya. Ini kan dari sesuatu yang diharamkan di dalam agama Islam. Di dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, la'anallahu al-washimat wal mutashimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirati khalqallah. Allah melaknat dari wanita yang mentato, kemudian wanita yang minta untuk ditato. Ini dilaknat dua-duanya. Kalau kata-kata laknat ini menunjukkan itu dosa besar, jangan dianggap remeh. Dan juga al-mutanammisat, ini orang yang
mencukur dari alisnya. Dan inilah hal yang diharamkan. Dan orang yang merenggangkan dari giginya, yang seluruhnya maksudnya untuk kecantikan, yang mengubah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi dia memotong dari alis, dia memendekannya, kemudian dia memberikan tinta untuk semakin tebal yang dikenal dengan sulam alis atau tato alis. Misalnya dia cukur seluruhnya kemudian dia ganti dengan tinta yang sifatnya permanen. Ini semuanya hal yang diharamkan, tidak dibenarkan dalam agama Islam. Walaupun suaminya yang minta, walaupun hanya dia perlihatkan di rumahnya saja untuk suaminya, tetap tidak diperbolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melaknatnya, menunjukkan ini adalah dosa besar. Jelas ya? Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, fa innaha la tuti'uhu, maka sesungguhnya istri yang salihah tidak mentaati suaminya dalam hal tersebut. Ba'dun nisa, sebahagian dari para wanita, para istri, yattasilna wa yakulna, menyambung dari rambutnya, entah dia pakai rambut asli atau rambut buatan sintetis misalnya dari plastik, maka seluruhnya itu tidak diperbolehkan. Walaupun memang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Hanya saja yang benarnya itu adalah hal yang diharamkan. Jelas ya? Sebagian dari para istri, mereka bertanya kepada ulama, "Ya Syekh, wahai Syekh, inna zauji, sesungguhnya suamiku memerintahkan agar aku mencukur dari alisku. Dia berkata bahwa alismu itu butuh untuk dicukur, ditipiskan agar semakin indah. Maka dia perintahkan, cukurlah dari sebahagian alismu itu." Jelas ya? Nah, sebahagiannya lagi mengatakan, sesungguhnya suamiku berkata kepadaku bahwa rambutmu itu perlu untuk disambung, memakai rambut palsu atau wig, sehingga suaminya pun berkata, pakailah rambut palsu untuk diriku, al-barukah, itu wig, apakah terbuat dari rambut asli ataupun rambut sintetis buatan dari plastik atau dari bulu yang selainnya, rambut yang selainnya. Yang jelas ini seluruhnya lebih amannya untuk dihindari, walaupun tadi saya ingatkan ada silang pendapat di kalangan para ulama. Maka mereka pun berkata, apakah saya mentaati suami saya dalam hal tersebut, wahai Syekh? Karena sesungguhnya hak dari suami itu adalah hal yang amat besar, agung. Jelas ya? Nah, maka kata Syekh hafizallahu taala, "Falnasma hadhil qissah." Maka kita dengarkan dari kisah ini. Lina'lama, agar kita tahu annahu la yajuzu lil mar'ati an tuti'a zawjaha fi hada. Agar
kita mengilmui bahwasanya tidak diperbolehkan untuk seorang istri mentaati suaminya di dalam perintah yang seperti ini. Karena ini adalah hal yang dilarang dalam agama kita. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hafizallahu taala, faqad ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakarat. Maka sungguh telah datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarat. Maka dia pun menyebutkan bahwa annaha zawwajat ibnataha. Dia telah menikahkan anak perempuannya. Wa anna sya'ra ra'siha qad tama'at ay tamazzaq. Dan sesungguhnya rambut dari anak perempuannya itu telah berguguran, rontok. Wa qalat, dan dia mengatakan bahwa inna zaujaha, sesungguhnya suaminya, suami dari putrinya itu, anak perempuannya, amarani, memerintahkan kepada ibunya, an asila sya'raha, agar dia menyambung rambut dari anak perempuannya itu, atas perintah dari suaminya, suami dari anaknya itu. Jelas ya? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qad lu'inal musilat, sungguh telah dilaknat dari orang-orang yang menyambung rambutnya. Jelas ya? Yang menyambung rambut, yang minta untuk disambung rambutnya, itu semuanya dilaknat. Ini menunjukkan dosa besar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan terhadap makhluk untuk bermaksiat kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, pencipta. Jelas ya? Jadi ini adalah perkara yang amat jelas bagi seorang istri dan juga seorang suami. Jangan dia memerintahkan istrinya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, untuk memuaskan dirinya pada sesuatu yang diharamkan, agar istrinya berhias pada hal-hal yang diharamkan. Maka jangan dia lakukan hal tersebut. Hal-hal yang sederhana, kalau istrinya melakukannya bukan dari hal-hal yang diharamkan, berhias, kemudian dia berupaya untuk berindah-indah menjaga penampilannya di hadapan suaminya, maka itulah hal yang lebih baik. Jelas ya? Yang memang para istri itu terus berupaya agar menyejukkan pandangan dari suaminya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, ayyuhal ikhwa, min haqqi zawji ala zawjatihi an tashkurahu ala ma yuaddihi ilaiha wa la takfur usratahu. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila imra'atin atau ila al-mar'ati la tashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Dalam riwayat An-Nasai, Al-Hakim, Al-Bazzar, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Kata beliau hafizallahu taala, wahai sekalian saudaraku, dari hak seorang suami terhadap istrinya, istrinya harus bersyukur atas apa yang diberikan oleh suaminya kepada dirinya. Harus dia menanamkan kesyukuran di dalam hatinya. Apa yang diberikan oleh suaminya, ketika suaminya sudah berupaya mencari rezeki,
dari hal yang halal walaupun kelihatannya sedikit, maka ketika dia syukuri akan mendatangkan kebaikan dan keberkatan. Dia akan merasakan kepuasan dari apa yang diberikan oleh suaminya ketika dia mensyukuri dari setiap pemberian suaminya kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala yang akan melampahkan dadanya sehingga dia bersyukur akan pemberian dari suaminya tersebut. Kata beliau hafizahullah taala, tidak boleh seorang istri itu kufur akan pemberian dari suaminya. Harus dia syukuri. Dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada istri yang dia tidak bersyukur kepada suaminya. Dan dia sebenarnya selalu butuh terhadap suaminya. Az-zawjatu salihah al-mubarakah, istri yang salihah yang banyak kebaikan dan keberkatannya, takhafu min kufrani ashiriha, dia selalu takut dan khawatir untuk kufur akan kebaikan pemberian dari suaminya. Wa turabbi nafsaha, dia selalu berupaya untuk melatih dari jiwanya. Wa tu'atibu nafsaha, mendidik dari jiwanya, ala untuk alla takfura isyrata zawjiha abadan, agar dia tidak mengkufuri dari kebaikan dari suaminya. Harus dia selalu mensyukuri pemberian dari suaminya. Harus dia tahu bahwa apa yang diberikan oleh suaminya kepada dirinya, walaupun pemberian yang sederhana, ketika dia syukuri, maka itulah hal yang terbaik untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan menambah kebaikan dan keberkatan untuk dirinya daripada dia memaksa suaminya untuk mencari sesuatu yang berlebihan sehingga suaminya pun tidak berhati-hati dari hal yang diharamkan. Yang jelas untuk memuaskan dari istrinya hal yang tidak jelas, bahkan hal yang haram juga dia lakukan. Ini tentu akan membawa dari kehancuran, kesengsaraan untuk dirinya di kehidupan dunia dan di negeri akhirat. Oleh karena itu, ya, seorang istri yang salihah, yang baik, dia selalu mensyukuri dari setiap pemberian suaminya. Oleh sebab itu, kata para istri dari orang-orang yang terdahulu, mereka ketika suaminya keluar untuk mencari nafkah selalu berpesan, iyyakum wa kasbal haram, fa inna nasbiru 'alal ju' wal 'atash wa la nasbiru 'alan nar. Hati-hati kalian wahai para suami dari usaha-usaha yang diharamkan. Sesungguhnya kami ini para istri mampu bersabar di atas kelaparan dan dahaga, dan kami tidak mampu bersabar akan panasnya jilatan dari api neraka. Ini kalau istri yang selalu mengutamakan kehidupan negeri akhirat, istri yang selalu mengharapkan kebahagiaan di negeri akhirat, bukan sekedar kebahagiaan kemewahan kehidupan di dunia saja. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, limadha
Ya kenapa? Ya seorang istri itu harus selalu melatih jiwanya untuk dia bersyukur kepada suaminya, tidak kufur akan pemberian dari suaminya, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitun nara falam ara qattu kal yaumi afdha wa ra'aitu aktsara ahliya an-nisa." Qalu bima ya Rasulullah? Qala bikufrihinna. Qila yakfurna billah, qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsana. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr qul lahu thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Dalam riwayat Bukhari Muslim, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya telah melihat neraka, falam ara qattu qal yaumi afdha. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan selain dari hari ini, seperti hari ini. Dan saya melihat ternyata kebanyakan dari penduduk neraka itu adalah para wanita. Jelas ya? Beliau melihat neraka sangat mengerikan. Dan ternyata kebanyakan dari penduduk neraka itu adalah para wanita. Kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bertanya, bima ya Rasulullah, kenapa seperti itu ya Rasulullah? Qala bikufrihinna, itu karena para wanita itu, istri itu kufur. Maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata beliau, yakfurnal ashira, mereka kufur kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsana, dan mereka kufur akan kebaikan-kebaikan suami. Seandainya engkau melakukan kebaikan kepada mereka sepanjang tahun, kemudian istri melihat ada satu kesalahan pada dirimu sedikit saja, maka dia dengan mudahnya akan mengatakan, saya tidak pernah melihat satu kebaikan pun pada dirimu. Ini dari sifat yang buruk apabila ada pada seorang istri. Jelas ya? Jangan dia kufur terhadap suaminya. Jangan dia ingkar terhadap suaminya. Taat kepada suami. Jangan dia remehkan dari pemberian suaminya kepada dirinya. Walaupun apa yang diberikan oleh suami itu adalah hal yang sederhana. Syukuri. Ada kebaikan di dalam pemberian suami kepada para istri. Kehidupan rumah tangga itu selalu diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika istri menyadari bahwa di dalam rumahnya itu banyak dari pintu-pintu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatunya itu akan menjadi mudah dan ringan, dan selalu dia akan berlapang dada akan apa yang dia dapatkan di dalam kehidupan rumah tangganya. Karena dia selalu memikirkan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya, apakah yang dia jumpai dari suaminya atau anak-anaknya, ketika dia taat kepada suaminya dalam hal tersebut, dia perhatian kepada anak-anaknya, maka pasti ada pahala di balik hal tersebut. Jelas ya? Maka ini selalu dia perhatikan.
Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, min haqqi zawji ala zawjatihi an tahrisa ala alla tughdibahu wa alla taghdaba minhu fa in ghadabat minhu aw aghdabathu kanat a'udan ta'uru ilayhi wa tastardihi. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nisa'ukum min ahlil jannati al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiha allati idza adat aw adat zawjaha aw udiyat aw adaha zawjuha. Fi riwayatin idza ghadiba ay zawjuha ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha thumma taqulu wallahi la adhuqu ghamdan hatta tarda. Dalam riwayat An-Nasa'i. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, dari hak suami terhadap istrinya, hendaknya lah istri selalu bersemangat untuk dia tidak membuat marah dari suaminya, atau agar dia tidak marah terhadap suaminya. Apabila dia marah terhadap suaminya atau dia membuat suaminya itu marah, maka dia cepat sadar dan dia kembali kepada suaminya untuk meminta keridhaan suaminya, meminta maaf kepada suaminya. Ini istri yang cerdas, istri yang berakal. Dia tidak marah terhadap suaminya, tidak membuat marah suaminya. Kalau misalnya suaminya marah atau karena sebab dia jadi suaminya marah, maka dia segera untuk kembali kepada suaminya, minta keridhaannya, minta maaf kepada suaminya. Jelas ya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nisa'ukum min ahlil jannah. Istri-istri kalian dari penghuni surga al-wadud, istri yang penyayang, al-walud, peranak, al-a'ud, yang kembali kepada suaminya apabila dia terganggu atau tersakiti, atau suaminya menyakiti dirinya, atau dia menyakiti suaminya. Di dalam riwayat yang lain, idza ghadiba ay zawjuha, apabila suaminya itu marah, ja'at, maka istrinya datang, kemudian dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya, dia genggam. Kemudian dia katakan, wallahi demi Allah, saya tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridha terhadap diriku. Jelas ya? Jadi kalau misalnya dia menyakiti suaminya, atau dia yang tersakiti, atau suaminya menyakiti dirinya, suaminya marah, maka dia datang kepada suaminya. Dia pegang tangannya, dia genggam tangannya, kemudian dia katakan, demi Allah, saya tidak bisa tidur, tidak bisa memejamkan mata sampai engkau itu ridha, memaafkan diriku. Ini istri yang cerdas, yang berakal. Itulah istri yang salihah, yang banyak kebaikan dan keberkatannya. Jelas ya? Ya, semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita seluruhnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai
suami yang saleh, istri yang salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.